Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Kali ini video Garasi Drift ada beda karena jarang banget nih kita syuting malam-malam. Dan gue berkesempatan bawa mobil Supra ini malam-malam karena sebenarnya Supra ini kita dikasih pinjam dari Toyota itu 2 hari. Hari pertama udah kepake Dipo buat nge-review. Bagi kalian yang belum nonton harus nonton dulu. Dan hari keduanya itu cuman dikit waktunya. Jadi kita manfaatin malam ini gue mau test drive apa rasanya bawa mobil ini, bawa mobil Supra yang legend banget. MK5, dia di sini ada MK4 juga. Gue benar-benar penasaran banget sih. Soalnya tadi yang bawa tuh Dipo mulu, gue belum kesempatan bawa dan malam ini gue bakal bawa dan gue bakal reaction mobilnya seperti apa dan langsung aja kita jalan ke Aesthetic Garage. Ya. Suara enak banget guys. Oke, langsung aja kita bawa jalan dan semoga lancar, nggak ada apa-apa. Soalnya mobil orang gue nggak enak nih bawa. Oke, gue udah di dalam Supra ini dan gimana guys, cocok gak? Gue sih ngerasanya cocok banget ya. Dan kali ini gue jalan sendiri, Dipo nggak ada, jadi kita have fun Q-time bersama Supra. Oke guys, sekarang gue udah di tol Cikampek menuju tol dalam kota. Kita mau ke Aesthetic Garage. Dan sebenarnya tujuan gue nyetir malam-malam sih, gue pengen bikin video sinematik malam-malam gitu guys ceritanya, kayak di video-video luar. Sebenarnya Dipo waktu itu udah pernah bikin yang Soarer, tapi waktu itu kita masih pakai HP. Sekarang kita mau bikin pakai SLR, pasti kualitasnya jauh lebih bagus dan noise-nya pasti lebih berkurang lah. Dan karena ini Garasi Drift, kalau video sinematik doang kurang, jadi harus ada ceritanya, makanya gue bikin video juga first impression bawa Supra ini malam-malam ya. Ya ini juga suatu kehormatan gua bisa bawa Supra yang cuman ada 5 di Indonesia nih guys. Nggak semua orang bisa bawa ini mobil. Dan ini gue baru bawa ya. Ini kan lagi di tol guys. Kalau gue nggak sen kanan atau nggak sen kiri, tiba-tiba mobilnya kanan, dia langsung otomatis balik ke kiri gitu loh. Ada kayak magnetnya gitu. Udah canggih banget deh ini mobil. Dan sekarang kita mau bayar tol dulu. Gue rada deg-degan sih sebenarnya bawa ini mobil karena ini bukan mobil gue, mobil Supra juga lagi, mobil legend baru. Ngeri kenapa-napa tadi di jalan raya aja, buset, motor tuh ya bikin deg-degan mulu ya. Semoga bayar tolnya aman ya, tanpa ada masalah. Ada. Dan sebenarnya jujur aja guys, gue itu awal-awal Supra ini launching, gue salah satu yang nge-hate Supra. Karena gue awalnya tuh ngeliatnya, kan Supra ini sebelumnya ada konsepnya kan. Pas konsep itu keren, tapi pas jadinya kurang menurut gue. Tapi setelah berbulan-bulan ya, setelah Rocket Bunny ngeluarin body kit buat ini mobil, setelah banyak aftermarket body kit yang ngeluarin untuk Supra, gue rada sedikit tergoyah. Lama-lama keren juga ini mobil. Jadi yang sebenarnya masalah gue tuh di bagian kap mesinnya. Kap mesinnya lebar banget sampai fender. Tapi setelah dikasih white body over fender di kap mesin, apalah itu namanya, jadi ya keren guys. Jadi kayak mobil racing banget gitu. Dan ya pokoknya ini mobil emang kayak diperuntukkan untuk jadiin mobil balap ya. Nah jadi mobil Supra MK5 ini adalah perpaduan antara Toyota dengan BMW. Ya jadi Toyota bekerjasama dengan BMW. Platformnya kalau nggak salah ini dari Z4, tapi dikemasnya dalam bentuk Supra dan pokoknya ini lebih dari Z4 deh. Dan menurut gue ini suatu kombinasi yang sangat pas ya. Gue dapet Toyota Supranya, dapet legendnya, Toyotanya dapet reliability-nya, BMW dapet iDrive-nya, dapet rasa mobil Jerman Eropanya gitu deh. Jadi seolah-olah tuh kita bawa mobil Jepang rasa Jerman. Dan ini dashboardnya benar-benar mirip banget sama dashboard BMW. Tapi menurut gue rada sangat disayangkan Toyota kurang berani pakai dashboard yang kayak, bukan untuk kurang berani sih, tapi mungkin strateginya beda kali ya dulu sama sekarang. Dulu yang pas MK4 itu dashboardnya bener-bener kayak pesawat guys. Jadi dia semuanya ngadep sini, nyeleneh gitu deh bentuknya, nggak kayak dashboard mobil. Dan sayangnya di mobil ini enggak. Tapi kalau misalnya sampai dashboard ini kayak gitu sih pecah banget. Luarnya udah keren, dalamnya lebih keren lagi. Tapi ya kalau untuk mobil harian gitu, mobil ya dibawa setiap hari,
Dashboard kayak gini sih sebenarnya enak ya. Instrumen clusternya bagus. Terus BMW iDrive ini layar tengahnya benar-benar simple kayak pakai iPhone deh pokoknya. Dan sebenarnya guys, tadi tuh gue udah ngukur. Jadi MK4 sama MK5. Kalau di foto kelihatannya gedean MK4 ya, generasi sebelum ini. Tapi ternyata setelah gue ukur, setelah gue lihat lebih dalam lagi, lebih lebar ini dan lebih panjang ini. Kenapa bisa gitu ya? Mungkin karena kabinnya kecil, bukan kabin sih, bagian atapnya kecil, jadi seakan-akan ini mobil kecil. Padahal lebih gede ternyata dari Supra sebelumnya. Dan ngomong-ngomong soal kabin, ini visibilitasnya kayak di dalam mobil balap banget. Kacanya kecil, kaca depan juga kecil. Mungkin kacanya gede, tapi karena dia terlalu landai jadi kelihatan kecil. Jadi pokoknya kayak berasa di dalam mobil balap deh. Dan visibilitasnya gue suka banget. Jadi kalau kap mesinnya itu rada nonjol kan kiri kanan, jadi kelihatan deh guys. Benar-benar feelingnya enak gitu. Belakang juga. Tadi gue pas mundur, biasanya kan kita lihat belakang kan kalau mundur. Dan biasanya pakai feeling doang, karena bumper belakang kan nggak kelihatan. Tapi ini ada ductile, jadi benar-benar kalau belakang ada patokan, depan pun juga ada patokan. Kayak rasa bawanya sih kayak mobil Eropa ya. Tadi aja tuh mindset gue ini kan mobil Jepang ya, emang mobil Jepang. Biasanya mobil Jepang sennya di kanan, malah wiper, nggak tahu ya sennya di kiri karena dalamannya BMW. Ya rasa bawahnya sih enak ya, suspensinya empuk, nggak limbung, pas deh pokoknya buat harian ini mobil. Instrumen clusternya juga udah modern banget, kayaknya gue suka banget deh. Gue suka dashboard yang modern, dashboard yang enak deh dipakai buat harian. Bluetooth ada, pokoknya anak muda banget deh kalau ini mobil. Dan yang gue suka lagi ada head unit display, jadi ada kayak speedometernya gitu di kaca. Jadi kalau kita lagi fokus kencang, gak harus lihat instrumen cluster, lihat kaca pun udah ada pantulannya. Dan by the way ini posisi duduknya enak banget guys, bener-bener bisa turun banget. Nih kalau gue turunin, ini bener-bener kayak BMW banget di bawah. Bahkan gue gak bisa lihat jalanan ya, ketutupan setir, tapi ini bahaya sih, terlalu pendek. Dan untuk handlingnya sendiri, ini mobil radius putarnya kecil banget, paling cuma 1 putaran. Dan enak sih sebenarnya, karena mungkin weight distributionnya pas ya, 50-50. Mesinnya nggak terlalu di depan banget, karena bagian ban depannya tuh di depan banget. Jadi beloknya lebih, bisa dibilang lebih agresif lah, lebih gampang dikontrolnya. Oh iya, ini mesin mobilnya pakai mesin BMW up. Aduh, lupa gue namanya apaan, gue ngafal. Yang pasti ini bukan 2JZ, tapi ini lebih kencang dari 2JZ. Standarannya ini lebih kencang dari standaran 2JZ. Apalagi kalau ini udah di-tune apa? Kita coba gas ya, sport mode. Anjir. Wah, ini tarikannya mantap sih. Sekarang udah cepet 40. Kencang banget. Ya sebenarnya sama kayak 2JZ gua, mirip lah rasa tarikannya. Cuman bedanya ini mobil modern aja, lebih enak di bawah ya. Kalau S15 gua kan ya mobil tua ya, jadi lebih nyaman inilah pastinya. Ya kita udah keluar tol Senayan dan udah mau sampai. Ya overall ini mobil gue pengen sih punya, tapi standaran aja buat harian gitu. Paling ya modifikasinya ganti velg, nggak mau body kit gitu sih, ntar takutnya malah jadi nggak enak di bawahnya. Warga Jakarta tuh nama bodoh banget ya. Ini ada mobil berhenti, klaksonnya lucu banget ya. Kayak perpaduan antara klakson Jerman dengan klakson Eropa. Ya pokoknya gitu sih. Gue kalau punya paling gue ganti velg doang. Dan ini mobil cocok banget buat pacaran guys. Dalamnya sempit gitu, dan jarak antara kita sama sebelah itu dekat, jadi pasti mesra. Ya gitu deh pokoknya. Dan kita udah mau sampai di Aesthetic Garage. By the way, Aesthetic Garage adalah tempat coating gue sama Dipo. Jadi kita bikin brand baru. Semoga sih lancar ya. Udah mau buka nih, pembukaan di akhir November. Dan kayak pas video ini diupload harusnya sih udah buka ya. Dan langsung aja kita cut di Aesthetic Garage. Oh ya, by the way kita di sana mau bikin sinematik sama mau foto-foto bareng Amirul.
kita udah sampai di Astati Garage dan sekarang ini sekitar jam 1-an. Ada berisik karena gue juga bingung nih, gue kira jam segini bakal sepi, atau rame banget. Dan ternyata Astati Garage udah tutup dan masih belum bisa dinaikin, jadi kita foto-foto di luar dulu. Akhirnya udah datang. Ntar kita belajar sedikit gimana caranya foto malam-malam, foto rolling malam, dan foto light fotografi. Kita mau langsung ngobrol ya sama Amirul. Oke, Amirul udah selesai foto-foto. Apa kabar, Rul? Halo, apa kabar juga? Kalau kalian lihat foto-foto Jogja RWB itu road trip, Amirul semua yang fotoin, keren-keren banget. Thank you. Kita bikin video juga kan ya waktu itu, ada lu juga kan ya? Iya, lu kan pukul pantat gue kan? Oh iya. Pokoknya kalau ada yang kelewatan, ya, di menit berapa belas gitu di pukul pantat gue inget di situ tuh. Sampai inget menit. Sampai inget menit. Nah, Rul, gue sebagai amatir foto-foto nih, Ya. boleh minta tips foto malam-malam nggak nih? Ya, foto malam. Jadi banyak banget juga yang sering nanyain gue kalau foto malam tuh gimana sih. Tips utama gue adalah pasti nyari titik lampu yang paling enak di mana gitu loh. Oke. Mungkin kayak lampunya pas di bawah mobilnya, atau mungkin kayak kena cahaya sedikit pun itu masih bisa dimaksimalin. Jadi foto yang bagus atau gimana. Berarti dari lightingnya yang penting ya? Dari lightingnya yang penting emang pasti gitu. Nah, foto hasilnya yang tadi tuh kayak gini nih guys. Nah, kan kalau dilihat dari foto-foto tadi, ini kebetulan emang ada lampu dari jalanan, tapi ditambah juga ada lampu bantuan juga tadi. Ya. Kita bawa lampu LED. Bisa juga kalau seandainya emang lampu yang pas, nggak perlu pakai lampu LED, atau pakai lampu dari HP pun juga bisa. Pakai flash. Nah, kebetulan karena suasana kita sekarang lagi banyak, bisa dibilang distraction lah, atau kayak gangguan sekelilingan gitu. Kita bisa maksimalin dengan Photoshop atau Lightroom, mungkin kayak sekeliling-sekelilingnya bisa digelapin, atau ya pakai ya magic-magicnya Photoshop lah gitu dihilanginnya. Intinya kalau misalnya pakai Photoshop jangan terlalu kelihatan banget ya. Ya itu jangan berlebihan sih. Nanti ya kalau bisa berlebihan ya lu di hire sama perusahaan ya oke juga sih. Ya senatural mungkin kan kalau diedit-edit gitu ya. Kalau bisa senatural mungkin. Gue juga demennya senatural mungkin soalnya. Oke, tadi tuh udah keren-keren fotonya, kita bakal lebih keren lagi. Kita mau rolling shoot malam-malam ya. Mumpung jalanannya udah sepi nih, udah jam hampir jam 1 nih. Hampir jam 1, jam 2-an. Oke, langsung ya. Alright, ini sekarang udah lap ketiga dan Amirul masih mau foto-foto lagi. Gokil nggak tuh, keluar mobil, niat banget. Ya mobil juga keren banget sih yang difoto tuh, Supra. Jadi tadi kita baru aja selesai foto rolling Supranya. Nah, tadi gue dapat 2 angle, itu dari belakang atas dan benar-benar dari depan. Ini salah satu contoh foto dari belakang. Mantap. Nah, ini tuh tips gue biasanya kalau untuk lagi rolling, pasti kita kan shutter perlu pelan nih. Usahain tangan kita tuh stabil banget, emang perlu stabil. Tapi jangan terlalu stiff. Kalau stiff nanti malah ikut ke goyang-goyangnya. Thank you banget tips-tipsnya nih, Rul. Oke. Kita nikmati Supranya aja sekarang ya. Yoi. Keren banget, Pak. Oke, sekarang udah jam 2 mendekati jam 3. Thank you banget, Rul, foto-foto lu keren Thank banget. you juga udah diajakin. Thank you nih, ilmu-ilmunya juga sangat penting buat gue sama Semoga penonton. bisa sama-sama belajar lah. Iya. Ini. Semoga ntar gue bisa jadi fotografer kayak lu juga nih. Wah. Semoga bisa jadi drifter kayak lu nih, gue malah justru. Amin. Ntar ngedrift pakai inilah. Oh, boleh banget. Kayak Daigo Sato gitu jadi. Iya. Keren. Tapi ya sayang banget nih guys, gue udah selesai pakai ini mobil, udah nggak bakal lagi, mungkin harus beli dulu kalau mau nyobain lagi kali ya. Dan mungkin sekian untuk video first impression gue kali ini, dan video foto-foto juga. Ini video random sih sebenarnya, tapi yang penting all about Supra dah. Sip, thank you lagi sekali lagi, Rul. Thank you banget kok. Ya, Alright. mungkin sekian, keep driving safe and goodbye.